Saudara, sekali lagi tujuan Tuhan menciptakan kita hanya untuk kesenangannya Tuhan sebenarnya. Tapi dalam realitanya banyak di antara kita bisa jadi 100% mencari kesenangan sendiri. Untuk itu saudara, biarlah kita mulai memahami tujuan Tuhan menciptakan setiap kita. Kami berterima kasih kepada Tuhan melalui Ibu Gembala percayakan kami untuk melayani pada saat ini. Biarlah kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada kami didorong oleh kuasa kudus, sebab tanpa didorong oleh kuasa kudus dalam kita melakukan apapun, maka bisa jadi itu tidak akan ada faedahnya. Untuk itu saudara juga harus seperti itu, datang ke tempat ini dalam beribadah harus didorong oleh Roh Kudus, jangan didorong lain, apalagi didorong oleh daging saudara. Bayangkan kalau kita didorong oleh daging datang beribadah, kita bukan menjadi kesenangan hati Tuhan. Tuhan menjadi lawan kita, karena itu merupakan kebencian bagi Tuhan. Untuk itu saya terkasih, Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk terus-menerus di bawah, untuk tahu apa yang harus kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita buka kitab kita dalam Roma 12 ayat yang kedua. Tentunya ayat ini sangat familiar dan sering kita dengarkan. Pada saat ini diingatkan kami untuk kita boleh mendengarkan ayat ini sehingga kita tahu tujuan hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Sebab ada orang hari-hari ini tidak tahu tujuan hidupnya, sehingga dia tidak pernah berusaha untuk mencapai tujuan. Saya bacakan ayat yang kedua dalam Roma pasal 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sudah terkasih, saya seorang pendidik. Biasanya tiap-tiap awal tahun ajaran baru itu saya kasihkan ada beberapa pertanyaan, diantaranya apa tujuanmu sekolah, apa cita-citamu. Macam-macam jawabannya saudara. Ada yang pengen jadi dokter, ada yang jadi polisi, ada yang jadi arsitek, ada yang jadi gamer, ada yang jadi pembuat video, ada yang desainer, macam-macam saudara. Saya rasa pada saat mereka menulis ini, enggak ada yang instan tiba-tiba dia jadi dokter, nggak mungkin. Ya. Itu mimpi saudara, mimpi. Makanya sudah terkasih saya katakan, ini adalah tangga pertama kamu menjadi dokter, kamu menjadi polisi. Nah nanti tahun depan kamu masuk tangga kedua, tangga ketiga. Ikuti prosesnya. Nah sudah terkasih, kalau sekarang ditanya kepada kita sebagai murid Yesus, apa tujuanmu dalam mengikuti Yesus, menjadikan Yesus sebagai guru? Apa tujuan kita? Saya kurang tahu apa yang menjadi jawaban dari masing-masing kita. Tapi saya ingin sampaikan, kalau tanya kepada saya, apa tujuanmu melayani? Apa tujuanmu mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apa yang menjadi tujuan akhir dari perjalanan kekristenanmu? Saya akan katakan, saya ingin menjadi mempelai Yesus yang nanti satu ketika dia datang kali yang kedua sebagai mempelai pria, maka saya ditemukan sempurna untuk jadi mempelai. Saudara terkasih, apakah saudara memahami hal ini? Atau hanya sekedar
Tidak ada tujuan akhir yang ingin kita capai, yang ingin kita dapatkan. Nah tentu saudara, untuk jadi mempelainya, nggak ada lain selain daripada kita harus sama seperti dia, serupa dengan dia. Bukan mirip. Dan untuk menjadi serupa dengan dia, inilah proses yang kita sedang jalani. Saya kurang tahu saudara sudah masuk tangga keberapa untuk masuk menjadi serupa dengan Yesus. Nah untuk itu saudara, dalam rangka kita untuk menjadi serupa dengan Yesus, tidak ada lain atau cara selain daripada kita harus ditolong oleh Tuhan dapat membedakan mana kehendaknya. Saya kurang tahu apakah ada tiap-tiap hari saat kita melakukan segala sesuatu, ini aku nggak mau, ini yang aku mau, ini yang kamu harus lakukan, ini yang harus kamu jalani, ini jangan. Adakah terasa di hati kita bahwa Tuhan itu berbicara mengenai kehendaknya, mengenai maunya? Atau tiap hari yang kita lakukan adalah maunya kita sendiri, kehendak kita sendiri, pertimbangan-pertimbangan daging dan manusiawi kita. Bahkan jujur paling banyak adalah pertimbangan apa? Pertimbangan egonya kita. Seketika egonya kita tidak terpenuhi, kita akan marah. Membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya rasa nanti Yesus datang kali kedua, kalau ada di antara kita tak sempurna, jangan mimpi saudara, untuk kita diberi kesempatan masuk di pestanya, pesta perjamuan anak domba Allah dengan mempelainya. Ada yang nyelonong masuk saudara. Tuhan tahu nggak? Tahu. Kita nyelonong masuk dari sini dengan cara yang tidak sesungguhnya. Tuhan tahu nggak? Tahu. Kita saja yang tidak peka dengan berkata, Tuhan berkata, dari mana kamu masuk? Bagaimana caramu masuk ke sini? Saudara boleh baca ayat itu dengan tegas. Kita akan disuruh keluar, dan bukan hanya keluar saudara, kematian yang dirasakan oleh orang-orang seperti itu. Banyak di antara kita mungkin yang merasa hidup ya secara jasmani. Cara rohani banyak di antara kita yang sudah mati sudah. Untuk itu sekali lagi saudara kekasih, mari ada tujuan hidup diubahkan. Makanya dikatakan di ayat yang kita baca tadi di awal, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Ini yang harus kita pahami, tidak boleh serupa dengan dunia. Sebab apa? Segala sesuatu yang dikuasai oleh dunia ini akan membuat kita menjadi seterunya Allah, akan membuat kita menjadi musuhnya Tuhan. Nah bayangkan kalau tiap hari kita musuhnya Tuhan, adakah Tuhan itu memelihara kita? Adakah Tuhan itu memberkati kita? Adakah Tuhan itu yang menjaga kehidupan kita? Tidak saudara. Makanya tidak heran banyak di antara kita sehari yang kita lewati tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan, tidak ada damai sejahtera saudara. Kenapa saudara? Tuhan tidak bersama dengan kita. Kita sedang hidup di akhir zaman, di mana kita diperhadapkan dengan masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Satu ketika kita akan jelas melihat apapun yang kita punya tidak akan pernah dapat menolong kita, tidak akan pernah dapat memberikan damai sejahtera kebahagiaan.
selain daripada Yesus melalui Roh Kudus-Nya yang bekerja dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara kasih, kita perlu diubahkan sehingga kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Nah saudara terkasih, ada satu contoh yang ingin kami bagikan, dan yang kami bagikan ini sangat relevan dalam rangka tujuan setiap orang untuk menjadi mempelai Tuhan, yang pada satu titik tertentu kita akan menjadi mempelai. Tapi sekali lagi itu proses, nggak ada yang instan, nggak ada yang tiba-tiba kita dari baru kelas 1 SD tahu-tahu merasa sudah sarjana S1. Masih SD serasa SMA, nggak ada itu. Tapi sekarang dunia aneh, banyak seperti itu. Anak-anak Tuhan banyak seperti itu. Levelnya harusnya baru kelas 1, tapi merasa sudah kayak anak SMA. Levelnya baru kelas 2, tapi sudah kayak sarjana. Enggak heran saudara, banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan tidak menjadi berkat karena tidak mengikuti proses yang seharusnya. Mari kita lihat saudara kasih dalam kitab Rut. Nah dalam kitab Rut saudara, itu ada 3 tokoh yang kita akan lihat, ya, akan kita lihat yang pada akhirnya mencapai 1 tokoh lagi saudara. Nah tokoh pertama kalau kita lihat saudara kasih, itu adalah Naomi. Tokoh kedua adalah Rut, dan nanti di akhir cerita dan kisah ini adalah yang namanya Boaz. Yang pertama adalah Naomi, kedua adalah Rut, dan yang ketiga adalah Boaz. Nah, saudara nanti boleh baca ayat-ayat ini supaya apa? Supaya paham. Ini adalah gambaran anak-anak Tuhan. Dalam kisah ini disebut bahwa Naomi meninggalkan Bethlehem, dan setelah dia meninggalkan Bethlehem, dia pindah ke Moab. Sudah terkasih, Bethlehem maknanya adalah rumah roti. Rumah roti sebenarnya tempat yang harusnya menjadi sumber sukacita, sumber damai sejahtera, sumber segala sesuatu yang menjadi keperluan, kebutuhan. Tetapi Naomi meninggalkan itu dan dia ke Moab. Adakah di antara kita yang banyak seperti ini, meninggalkan sumber yang harusnya sumber sukacita kita, damai sejahtera kita, tapi kita tinggalkan? Dan Moab ini adalah gambaran dunia saudara. Saya ingin sampaikan, jangan main-main. Kenapa saudara? Waktu Naomi meninggalkan Bethlehem ke Moab, maka dia akan kehilangan segalanya. Hilang, suaminya mati, anaknya mati, dan ketiga-tiganya adalah laki-laki yang menjadi harapan hidupnya sebagai seorang wanita. Tapi sudah terkasih, akhirnya dia tinggal sebatang kara. Ingin sampaikan konsekuensi hidup meninggalkan Bethlehem dan memilih Moab itu adalah kematian, dan membuat kita kehilangan segala. Untuk itu saudara terkasih, belum terlambat untuk kita menyadari. Nah saudara terkasih, dalam kisah Rut ini, saya ingin sampaikan bahwa Naomi itu adalah gambaran daripada Roh Kudus, sedangkan Rut adalah gambaran daripada kita sebagai gereja Tuhan. Dan nanti Boaz itu adalah gambaran daripada Yesus. Ketiga tokoh ini saudara menjadi satu contoh untuk kita bisa ikuti saudara. Nah pertama saudara, kalau kita lihat
Kenapa pada akhirnya Ruth itu akhirnya bisa sampai menjadi istri Boaz? Sama seperti kita, kenapa satu ketika kita ini bisa menjadi mempelainya Tuhan? Yang pertama sudah terkasih, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan Ruth dalam Ruth pasal yang pertama ayat yang ke-14 dan Ruth yang pertama ayat yang ke-16. Dia mempunyai pilihan, dan dalam pilihan ini adalah pilihan yang tidak dapat tergoyahkan dengan dikatakan bahwa dia akan tetap bertahun, tetap bersama Naomi. Bahkan dia katakan, Allahmu lah Allahku, di mana engkau mati aku pun mati di situ. Adakah saudara di antara kita yang ketergantungan kita dengan Roh Kudus seperti itu? Aku tidak mau lepas darimu Roh Kudus, aku akan terus bertaut kepadamu, engkau di dalamku dan aku di dalam. Adakah kita seperti itu? Saya yakin saudara, kalau kita seperti itu, maka kita akan punya kemampuan. Kemampuan apa saudara? Kemampuan meninggalkan Moab. Tidak ada yang dapat membuat kita keluar dari Moab selain daripada kita harus punya kekuatan, komitmen ya, untuk terus mempertahankan kita bersama dengan Naomi. Kenapa saudara? Mereka dua sebagai menantu yang sudah kehilangan suami. Yang satunya saudara Orpa sudah. Dalam awal-awal dalam pertemuan itu saudara bawa di awal-awal. Kedua-duanya menangis waktu ada keputusan untuk meninggalkan Moab. Menangis dua-duanya. Banyak di antara kita dalam ibadah seperti itu, nangis. Tapi saudara terkasih, dalam perjalanan berikutnya Orpa dia meninggalkan Naomi dan dia kehilangan kisah, kehilangan catatan, tidak diingat lagi. Tapi pada akhirnya sudah terkasih Ruth tetap bersama Naomi, dan pada akhirnya Naomi membawa dia keluar dari Moab ke Bethlehem, kembali ke Bethlehem. Saya ingin sampaikan sudah terkasih sekali lagi, tidak ada yang mampu membawa kita keluar dari dunia ini untuk kita kembali kepada asal kita, kembali kepada tujuan kita. Tidak ada. Jadi kalau ada di antara kita yang belum dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dan kita punya komitmen dengan Roh Kudus, maka kita akan tetap berada di Moab. Makanya sudah terkasih, kami beberapa kalau sudah bercerita, banyak gereja-gereja sudah terkasih serasa berada di Bethlehem. Tapi apa saudara terkasih? Mereka berada di Moab. Pelayan-pelayannya adalah pelayan-pelayan yang berasal dari Moab. Sifatnya sifat Moab. Ya, semua dikuasai Moab sudah. Tapi serasa berada di Bethlehem. Itu yang terjadi saudara. Kenapa? Kalau orang sudah keluar dari Moab, itu akan kelihatan karakternya, kelihatan sifatnya. Sifat yang dilakukan dibuat oleh Ruth kelihatan, yang pada akhirnya dia mencapai tujuan sampai dia menemukan Boaz. Yang pertama sudah terkasih, bahwa Ruth ini dalam rangka dia sudah meninggalkan semua, maka dalam hidupnya dia punya inisiatif. Nah saudara boleh baca dalam pasal 2 ayat yang kedua. Saya bacakan saudara. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang-orang yang murah hati kepadaku.
Jadi yang terkasih bahwa Ruth ini dia punya inisiatif untuk melakukan apa yang seharusnya, yaitu memilih bekerja di satu tempat di mana tempat itu adalah orang-orang yang murah hati, orang-orang yang baik. Makanya sudah terkasih, pilihan kita untuk berkumpul itu sangat menentukan. Berbahagialah orang yang berkumpul, tetapi celaka. Saudara boleh baca dalam Mazmur pasal yang pertama. Ada berkat bagi orang-orang yang punya pilihan yang tepat dalam kita berkumpul. Itu yang pertama, saudara, yang dilakukan oleh Ruth setelah mereka meninggalkan Moab. Saya terkasih, yang pertama kita harus lakukan dalam rangka kita setelah meninggalkan dunia ini oleh pimpinan Roh Kudus adalah bagaimana kita memilih komunitas kita, perkumpulan kita, orang-orang yang bersama dengan kita, orang-orang yang murah hati, orang-orang yang baik. Dan itu saya terkasih adalah tujuan Roh Kudus memimpin kita. Saudara, sering saya berdoa seperti itu, saudara. Beberapa waktu lalu Tuhan izinkan saya sakit, saudara. Memang jadi pergumulan untuk saya sebagai hamba Tuhan. Tapi Roh Kudus selalu mengingatkan bahwa dari pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan, itu dapat saya bagikan kepada orang-orang yang mengalami hal yang sama dengan saya. Bahkan dikatakan, waktu aku lemah, disitulah aku kuat. Gitu ya. Nah, saya selalu berdoa, sudah terkasih, untuk Tuhan membawa saya menemukan orang-orang yang baik, orang-orang yang murah hati dalam proses apapun, termasuk pada waktu saya sakit, sudah. Nah, terakhir di awal-awal Tuhan pertemukan dengan saya satu dokter urologi sangat baik, saudara. Harusnya dokter-dokter itu kan kita datang ke tempatnya untuk konsul, bayar, ya kita sekali datang 200.000 kan begitu. Tapi dokter saya inilah tidak perlu, saudara, saya tinggal WA saja. Pak dokter, saya ini begini perasaannya. Oh, nanti tolong beli obat ini. Resepnya gimana? Nanti datang praktik ambil resepnya. Baik banget, saudara. Satu ketika belum lama, Pak Cipto coba ke dokter neurologi dulu untuk mencek. Oke Pak dokter, siap. Nah, seperti saya katakan tadi, Tuhan temukan saya dengan orang-orang baik. Akhirnya saya menemukan satu dokter lagi, dokter neurologi. Sekali dilihat, tercipta ya. Ternyata sudah terkasih murid saya dulu. Waktu dia alumni Petrus itu. Dan sangat baik, saudara. Baik sekali. Nanti Bapak tinggal WA saja. Praktek saya di Medika Jaya, memang saya pagi, tapi kalau Bapak mau kapan aja beritahu, nanti saya datang. Sangat baik, saudara. Ada satu rumah sakit juga di Karitas ini, tinggal saya, nah nanti saya mau konsul jam sekian, siap Om. Nanti dari daftar dia, nanti suruh datang jam berapa. Sangat baik. Sudah terkasih, dalam kita menghadapi masa-masa yang sulit dan sukar ini, kita perlu berdoa seperti itu. Supaya apa? Tiap-tiap hari kita menemukan orang-orang baik. Amin, saudara. Orang-orang yang murah hati. Nah, itulah yang dilakukan oleh Ruth. Kemudian yang kedua, saya terkasih, apa yang dilakukan oleh Ruth yang harusnya kita lakukan, bahwa perkataan dan perbuatannya itu sejalan, relevan. Coba kita lihat dalam ayat yang ketiga dalam Ruth pasal yang kedua. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kayak lagi di belakang penyabit-penyabit.
kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Saudara terkasih, bila mana kita sejalan perkataan dan perbuatan, kalau kita lihat dalam kisah ini bahwa Rut dia pergi ke ladang dan sampai di ladang memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Nah, bayangkan dia seorang perempuan, orang asing dari Moab, dia ke ladang dan di ladang itu semua adalah penyabit-penyabit, dia di belakangnya dalam rangka menunggu kalau ada sisa daripada apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka sabit. Saya kurang tahu adakah di sini yang masih ingat waktu kecilnya, termasuk saya masih ingat waktu kecil. Ya, kalau padi itu kita sabit, saudara, ada yang sisa-sisa, apalagi di ketam masih ada sisa-sisa. Nah, perempuan ini, Rut ini mengambil sisa-sisa. Sesuatu yang tidak mudah, dia orang asing, dan dia ke ladang orang yang tidak dikenal. Penyabit-penyabit itu pun tidak dikenal, tetapi dia punya keberanian. Kenapa, saudara? Karena dia tetap melakukan apa yang Naomi sampaikan. Saudara terkasih, apapun yang Roh Kudus sampaikan dengan kita untuk kita lakukan, jangan pernah takut untuk melakukannya. Amin. Dan dia tidak pernah, Roh Kudus tidak pernah menempatkan kita di tempat yang salah. Kenapa, saudara? Karena ternyata Rut itu berada di ladangnya Moab, di ladangnya Boas. Jadi Rut ini berada di ladangnya Boas. Saudara, tiap hari kita harus katakan, Roh Kudus pimpin aku melakukan segala sesuatu. Supaya apa? Setiap hari kita ditempatkan di ladangnya Tuhan. Amin. Ladangnya Tuhan itu mana? Rumah tangga kita. Ladangnya Tuhan apa? Tempat kampus kita, kuliah kita, pekerjaan kita. Semua yang kita lakukan, bila Roh Kudus yang memimpin kita, itulah ladangnya Tuhan. Dan walaupun sudah terkasih, kita hanya berada di belakang penyabit-penyabit itu, kalau kita setia melakukannya, tidak perlu takut kekurangan. Makanya hari-hari ini sedikit saja berkat yang Tuhan izinkan kita terima, syukuri. Kalau kita setia, maka satu ketika sama dalam kisah ini, Boas akan katakan kepada penyabit-penyabit itu, sisa-sisakan dia, sisakan supaya dia punya banyak. Bayangkan, saudara, Yesus sampaikan kepada kita yang sedang bekerja, supaya disisakan kepada kita, sehingga nanti pada waktu kita pulang ke rumah, kita membawa berkat yang luar biasa. Mungkin itu tidak berupa materi, tapi membawa sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Dan itulah yang dialami oleh Rut. Dia pulang membawa banyak sampai Naomi heran, banyak benar. Ternyata Boas telah sampaikan, saudara, jangan ambil banyak, sisakan. Nah, saya sedang bayangkan kalau saya bekerja, Tuhan nanti akan menyisakan banyak untuk saya, saudara, untuk saya nikmati. Tapi pastinya jangan sampai ada di antara kita yang keluar dari ladang itu, keluar dari ladang Boas. Ada banyak, saudara, hari-hari ini seperti saya sampaikan tadi, ada banyak gereja yang seperti itu, saudara, serasa berada di ladangnya Boas, tapi masih tetap berada di Moab. Makanya kita lihat perubahan yang luar biasa dalam diri Rut. Perkataan dan perbuatannya tetap sejalan. Kemudian dalam ayat yang ke-7, tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku, dalam Rut pasal 2 ya,
Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Nah ini saudara, begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Rajinnya, dan dalam kisah ini saudara terkasih, dia kan orang asing, nggak ada ngobrolnya, terus bekerja waktu dia sampai, datang, bekerja terus, tidak berhenti. Itu yang saya katakan sudah dengan anak-anak murid, kamu jadi dokter, nggak mungkin bisa jadi dokter kalau kamu malas, nggak mungkin. Kita juga sudah terkasih, nggak mungkin kita sukses berhasil kalau malas. Saya yakin di antara kita nggak akan mungkin bisa menjadi mempelainya Tuhan kalau kita malas. Malas berdoa, malas ibadah, malas memberikan kewajiban kita sebagai anak Tuhan, perpuluhan lah, persembahan lah, malas. Kalau kita katakan orang malas itu tidak pantas dikasih makan. Tapi sudah dikasih Ruth, ada perubahan dalam hidupnya. Berubah. Kemudian saya terkasih, mari kita lihat ayat lain sudah terkasih. Dalam pasal yang ketiga, ayat yang terakhir, pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Jadilah saudara yang membuat pada akhirnya Ruth bertemu dengan Boas. Nah ini yang dia katakan kepada Naomi. Lalu kata Ruth kepadanya, kepada siapa? Kepada Naomi. Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Bila mana ini yang kita katakan kepada Roh Kudus, segala yang kau katakan aku lakukan. Saya yakin suatu ketika kita sama seperti Ruth, bertemu dengan Boas, dan akhirnya Boas menjadikan Ruth menjadi istrinya. Dalam kisah ini mereka melahirkan anak bernama Obed, kemudian Isai, sampai ke Daud. Jadi yang membuat pada akhirnya kita, seperti saya sampaikan tadi, tujuan akhir kita menjadi mempelainya Tuhan. Kisah ini sangat relevan untuk kita bisa ikuti. Tapi yang pasti dari apa yang terjadi tadi, bahwa Ruth berubah dari orang Moab, sifat dari sifat kebiasaan di Moab berubah, dan dia tunduk kepada Naomi, yang pada akhirnya dia sampai ke ladang daripada Boas, dan sampai akhirnya dia menjadi istri daripada Boas. Saudara, saya kurang tahu persis apakah saudara memahami apa yang kami sampaikan. Tapi Roh Kudus akan mampu menerjemahkan kita, mengingatkan tujuan kita, apa yang menjadi tujuan kita. Saya yakin dan percaya kalau kita paham akan tujuan kita, maka kita akan melangkah kepada tujuan itu, untuk sampai pada akhirnya kita menemukan tujuan itu. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak berubah, kelas 1 menjadi kelas 6, tapi karakter, sifat, kebiasaan yang dibawa tetap yang kelas 1. Ya. 1 tambah 1, 2, itu aja di otaknya. Padahal harus berubah dan berubah. Kenapa saudara terkasih? Bila mana kita tidak berubah tiap-tiap hari, kita akan kehilangan berkat-berkat Tuhan yang baru tiap-tiap hari. Kenapa berkat Tuhan itu harus diterima dari hidup dan bencana yang diperbarui, yang baru, supaya pas setiap hari Tuhan memberikan yang baru kepada kita dapat menampungnya. Tapi bila mana kita menampungnya dalam bencana yang lama, maka itu akan koyak. Tidak heran tiap-tiap hari apapun yang kita dapatkan akan keluar, nggak ada tinggal dalam kehidupan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Nama ayah Dewa dan nama ibu Vitalis Novita, kami persilahkan. Yang kedua, anak yang bernama Alvino Felix Sunarso.
Nama ayah Indi Sunarso dan nama ibu Martalina Rosita. Silakan. Ini ada 3 anak yang diserahkan. Anak kedua, Putra Pradipta Sunarso. Yang ketiga, yang baru lahir bulan Mei, anak bernama Aviana Felix Sunarso. Berikutnya, anak yang bernama Vanessa Gracela, nama ayah Adi Sanjaya dan nama ibu Mariani. Silakan. Yang terakhir, anak bernama Zevanya Rizka Andrina, nama ayah Hendri Uswanto dan nama ibu Marcelina. Silakan. Selanjutnya saya serahkan dan lain pemimpin. Untuk maju ke depan dalam berhati, mari kita akan siapkan kita untuk mendengarkan beberapa firman Tuhan. Tidak kenapa akan ada satu ujian singkat mendasari sakramen penyerahan kepada Yesus Kristus. Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji manaku, Kau berikan segala seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Di depan tidak Kau beri kerajaan-Mu yang terbaik. Kita sama-sama membuka firman Tuhan untuk mendasari penyerahan anak ini. Kita sama-sama akan baca dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Bisa ditampilkan. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Firman Tuhan ini buat kita semua, terlebih khususnya untuk orang tua kami, orang kita, termasuk kita semua yang Tuhan karuniakan anak-anak. Terlebih bagi orang tua, ayah ibu yang ada sedang menyerahkan prosesi sakramen penyerahan anak di hadapan Tuhan Yesus. Biarlah kita selalu mengajarkan tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan segenap kekuatan, berulang-ulang, bukan cuma sekali. Dan itu juga berarti adalah kita menjadi teladan bagi anak-anak, bukan hanya sekedar menyuruh anak-anak seorang ibu ke gereja, tapi kita menjadi teladan dalam beribadah, berdoa dan puji Tuhan. Ayat terakhir, ayat yang sering kita baca pada saat penyerahan anak dalam Markus pasal yang 10 ayat yang ke-13, 14, 15 dan 16. Markus pasal 10. Lalu orang membawa anak kecil kepada Yesus supaya dia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka,
Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia, Yesus, memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya ke atas mereka. Mari kita berdiri bersama-sama mematikan lagu pujian Terimalah. Dari Tuhan Yesus Kristus melalui pengakuan di dalam gereja, Tuhan Tuhan dan para malaikat sesat pagi hari ini akan menyerahkan Stefania, Rizka, Andrea di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi hari ini Hamba menyerahkan anakmu ke dalam tangan penyerahan kuasa Tuhan, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Vanessa Gracia kami serahkan ke dalam tangan. Amin. Hamba menyerahkan Alfian Felix Sunarso di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba menyerahkan anakku Putra Pradipta Sunarso di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hamba menserahkan dalam tangan penyerahan Alvino Felix Sunarso di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hambamu serahkan ke dalam tangan penerang perlindungan Gabriel Gevan Makar di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari umat Tuhan kedasar tangan mengangkat tangan kita menghadapi setiap umat Tuhan itu. Terima kasih Yesus.
perjalanan saya menyelesaikan prosesi penyerahan sebagai tanda orang tua tidak sanggup memelihara anak-anak dengan kekuatan sendiri, dengan jasmani, uang, materi tidak mampu untuk memastikan bimbingan bagi anak. Hamba berdoa dalam nama Yesus, dari Tuhan berikan hikmat, agar bagi kebijaksanaan bagi orang tua, untuk mereka semakin teguh di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kasih akan Tuhan, membimbing dan memelihara, menuntun dan menyatakan kebenaran Allah berulang-ulang bagi anaknya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan menyertai, membimbing, menuntun, memenuhi hati orang tuanya. Terlebih anak-anak kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan roh, jiwa, tubuh, masa depan yang hilang-hilang, segala kosong-kosong lain yang mengganggu jalan hidup dan beramalnya, bersatu kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus melindungi selama-lamanya. Pasukan malaikat Tuhan menyertai, menuntut, melindungi, bahkan anaknya akan tumbuh menjadi kebanggaan di tengah keluarga, gereja, bangsa dan negara. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih sangat dulu. Putra silakan.